tinju nanti. Ada aku belum secara diri, masih tenang aku, sabar. Ini supir ambulan yang sungguh luar biasa keberaniannya. Perbup yang ada di rumah sakit itu, BBM yang ditanggung sebesar 9.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terviral hari ini, ternyata pungutan liar ini bukan hanya terjadi di parkir di tempat wisata, tapi pungutan liar ini juga sampai terjadi di pelayanan kesehatan yang ada di negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Meskipun ini tidak mewakili keseluruhan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, namun ini sangat disayangkan. Ada sebuah kisah di mana seorang sopir ambulan yang mengantarkan jenazah justru menurunkan penumpang tersebut dengan jenazahnya. Hal ini sungguh sangat memilukan dan ini perbuatan yang sangat-sangat tidak manusiawi ya, kalau dari segi pandangan saya. Gara-gara Pak sopir ambulan tersebut meminta sejumlah uang tambahan lagi. Padahal pasien sudah membayar mobil ambulan tersebut dengan pihak rumah sakit. Tapi ujung-ujungnya Pak sopir ini melakukan pungutan liar. Katanya sih minyak atau BBM-nya ini dia beli harga yang cukup lumayan mahal. Jadi minyak atau bensin yang dia pakai ini menggunakan bensin premium. Itu alasannya ketika ketahuan, ketika viral. Namun di sisi lain, orang-orang di negara kita itu kalau ketahuan melakukan kecurangan selalu beralasan ini itu. Termasuk pejabatnya juga. Pejabat yang ada di negara kita, jika ketahuan korupsi sama juga alasannya itu inilah itulah, tidak mau meminta maaf, tidak mau merasa bersalah. Meskipun sudah meminta maaf dan sudah membuat klarifikasi, namun Pak sopir ambulan ini justru menjadi bahan hujatan netizen. Ya dikarenakan karena ulahnya tersebut. Apakah mungkin sudah melakukan hal kebiasaan seperti ini? Ataukah mungkin hanya sekali ini? Kita juga tidak tahu. Yang penting kita berpikir positif. Mudah-mudahan hanya satu kali ini. Dan mudah-mudahan tidak yang ketahuan ini saja. Takutnya yang ketahuan ini saja. Biasanya sih kalau sudah melakukan kebiasaan seperti ini, mungkin sudah terlalu biasa atau bagaimana ya. Untuk sahabat-sahabatku, tetaplah berpikir positif. Oke, langsung kita reaction. Seperti apa sih kejadiannya? Kok bisa-bisanya Pak sopir ambulan ini menurunkan pasien yang sedang membawa jenazah? Kok bisa-bisanya ya? Gara-gara meminta uang tambahan untuk isi bensin tidak dikasih. Ya Allah ya Robbi, ini pemikirannya di mana sih? Hal ini sangat disayangkan. Teruntuk pihak rumah sakit juga sudah meminta maaf, tapi menurut pandangan saya untuk pihak rumah sakit, kalau boleh orang seperti ini tak perlu ditugaskan lagi, dipecat saja biar ada efek jera. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan mudah-mudahan budaya pungutan liar ini tidak ditanamkan di negara tercinta kita. Oke, kita reaction video berikutnya. Bagaimana tanggapan netizen dan seperti apa kejadiannya? Tinju nanti. Ada aku belum secara diri, masih tenang aku, sabar. Masa aku udah terima. Aku mau cucuku udah meninggal. Kok sampai tega ya diturunkan? Habis itu dia minta, udahlah habis-habisnya minta 1 juta gitu. Aku nggak punya duit, aku bilang, aku nelfon sepupu aku. Aku bilang datang, aku bilang ke sini. Habis itu sepupu aku Roni nelfon Pak Dewan. Ayo lo. Romi. Romi. Habis itu nelfon, datanglah. Itu Pak Dewan di sini untuk menjelaskan bahwa sudah terbayar dikasih dan dapat direktur, jadi dia tidak percaya. Jadi rasanya kami selaku masyarakat tidak terima seperti ini. Ini betul menindas rakyat nih. Betul-betul menindas rakyat. Kami tidak terima. Jangan terjadi seperti ini lagi lah. Tolong. Kasihan masyarakat lain. Ya Allah. Pak, ini rencana buat di
balik ke Lingamau. Perbub yang ada di rumah sakit itu, BBM yang ditanggung sebesar Rp9.500. Nah, selisih BBM itu tadi yang saya minta kepada keluarga pasien. Ternyata keluarga pasien itu mengeluarkan surat bahwasanya sudah dibayar di kasir. Saya bilang selisih BBM ini dari 15.900 itu dikurangi perbub 9.500, selisih Rp5.400 itu saya minta penggantian kepada pihak keluarga. Sehingga tadi timbul perselisihan bahwasanya saya menurunkan keluarga pasien dan sebagainya. Saya bilang saya ingin menurunkan keluarga pasien dengan mengganti ambulan yang standar perbub. Bener nggak ini? Ayo kita cari tahu. Nah, nih, langsung aja tanya. Mas, mau tanya Mas, kerjanya apa Mas? Driver ambulan, dokter. Oke, pertanyaannya, BBM-nya ambulan puskesmas pakai apa? Pertamina Dex, dokter. Bukan pakai solar? Pertamina Dex, soalnya ini kan mobil pemerintah, dokter. Mobil dinas. Oh, jadi wajib harus pakai Pertamina Dex ya? Wajib. Pertanyaan kedua, kalau misalnya di tengah jalan ngerujuk, mobilnya bermasalah, yang kamu lakuin apa? Nelpon supir satunya, dokter. Ini sampai satunya. Jadi nggak ditaruh begitu aja ya di jalan? Ya enggak, dokter. Nanti kalau ditaruh begitu aja, drivernya yang kena, dokter. Nah, gitu ya. Intinya tidak boleh ditinggal begitu aja. Itu beda dengan perbub yang ada ya. Karena BBM ambulan yang saya gunakan. Ini supir ambulan yang sungguh luar biasa keberaniannya. Berani melawan keputusan pimpinan. Menjadi supir ambulan, tarif ambulan itu sudah diatur menggunakan peraturan bupati. Sementara dia selaku supir berani melakukan pemungutan di luar daripada ketentuan aturan yang ada. Dia ini adalah seorang aparatur sipil negara yang sebenarnya sudah dilakukan pembinaan, diklat pelatihan, aparatur pasti sudah mengikutinya, prajabatan juga sudah mengikutinya. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan dia yang melakukan pemungutan di luar daripada aturan ketentuan, itu adalah kesalahan yang sungguh sangat besar. Apalagi ambulan yang disewakan itu sudah sesuai dengan ketentuan aturan dan pihak rumah sakit sudah memungut pembiayaannya sebesar Rp650.000. Nah, lalu supir minta tambahan pembiayaan secara sepihak, nah sampai melakukan tindakan yang keji. Ini saya himbau, saya berikan saran kepada pihak rumah sakit, pihak pemerintah daerah, terkhusus bupati dalam hal pengambilan keputusan. Tindakan ini sudah sepantasnya dilakukan, diberikan sanksi yang tegas sampai kepada pemberhentian dengan tidak hormat. Karena dia sudah harus selayaknya punya perasaan kemanusiaan, ya, bahwa orang dalam suasana duka, ya, dia sudah diperintahkan, pasti ada surat tugas, ya, SPPD yang diberikan kepadanya untuk mengantarkan pihak yang berduka, mayat dibawa ke Nangamau sana. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan, ya, di dekat SPBU Tugu Beji, dia meminta pembiayaan 1 juta tambahan, lalu karena pihak berduka tidak memiliki uang, dia minta 500.000 pun tidak punya, minta 100.000 juga tidak punya. Ya Allah. Begitu teganya dia menurunkan mayat di perjalanan, di tengah jalan. Ini tindakan yang sangat keji. Nah, kalau saya selaku pemangku adat, ini pantas untuk dilakukan hukuman adat ini. Ya, dan mohonlah kepada aparatur sipil negara, kepada pejabat pemerintah daerah Kabupaten Sintang untuk melakukan tindakan yang tegas terhadap tindakan yang tidak berperi kemanusiaan ini. Ya, saya minta ini, saya mohon.
Nah, jika tidak dilakukan tindakan, kami akan koordinasikan dengan pihak pemangku adat di Kayan Hilir dan Kayan Hulu. Ini pantas untuk dilakukan hukuman adat ini. Bukan persoalan uangnya, tetapi norma moralnya yang sangat penting untuk kita tegakkan. Demikian. Ini sangat miris dan ini sebagian yang viral. Mungkin ada juga sebagian yang tidak bisa divideokan atau orang yang diam dan tidak berani bersuara. Mungkin juga ada sedemikian. Kok bisa-bisanya Pak sopir minta uang tambahan 1 juta. 1 juta nggak ada uang, minta lagi 500.000. 500.000 nggak ada uang, minta 100.000. 100.000 pasien nggak ada uang. Kok diturunkan? Ya Allah ya Robbi. Hal ini begitu sangat menyayat hati dan sangat menyedihkan di mana sifat perikemanusiaannya. Padahal pasien juga sudah membayar dari pihak rumah sakit sebesar Rp650.000 untuk mengantarkan jenazah tersebut ke rumahnya. Tapi di sisi lain, Pak sopir ambulan ini bersifat sangat kurang ajar, justru melakukan pemungutan liar. Ini sangat disayangkan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian video ini bisa dijadikan pengajaran untuk kita bersama. Dan tentunya para sahabat-sahabatku, apabila mungkin mengalami kasus yang sama, viralkan saja. Jangan takut-takut. Viralkan saja. Jangan pernah takut. Kalau kiranya mungkin sahabat-sahabatku ada keluarganya yang sakit, kemudian mau dirugikan oleh pihak pengantar daripada Pak sopir ambulan, viralkan saja. Jangan takut-takut. Supaya apa? Supaya hal seperti ini segera ditindak tegas. Kalau dibiarkan lama-kelamaan, orang-orang seperti ini justru akan semakin kurang ajar. Oke, cukup sekian berita terviral hari ini. Semoga video ini juga bisa menjadikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan tentunya kita jangan sampai menyepelekan sesama manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.